Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat kelas A akan mengulas pemberdayaan masyarakat yang berada di Kampung Jahit Nusantara, Jalan Manukan Kulon, Kota Surabaya. Berikut liputannya. Awal mulanya terbentuknya Kampung Jahit Nusantara ya, bukan dari konstruksi awalnya ya. Terbentuknya Kampung Jahit Nusantara ini berawal dari waktu corona. Di waktu corona itu kita ada job besar dari baju APD. Dari situlah akhirnya kita pakai orang-orang kampung. Jadi waktu corona itu ada pekerjaan APD itu beribu-ribuan. Jadi kita atasi dari sini. Akhirnya kita pakai orang kampung, orang-orang luar. Setelah kita didiri dari pemerintah, akhirnya kita didirikan operasi Nusantara. Sejauh mana maksudnya? Apakah Bapak sudah memberdayakan cukup masyarakat yang ada di sini yang dikerjakan Bapak? Sebenarnya cukup banyak Pak. Untuk pekerjaan dari mulai kita pelatihan jahit dulu. Jadi sesudah corona kan kalau penjahit itu nggak sama. Ada pekerjaan baju yang sangat susah. Ada pekerjaan kalau APD kan gampang. Ini jarum satu aja kita bisa. Kalau ada hem atau baju lain, kita harus ada pelatihan dulu. Setelah pengembangan dari sesudah corona, kita mengadakan pelatihan. Mulai pelatihan jahit, pelatihan sablon kita adakan semua. Selebihnya juga kalau ada harapan, itu juga tergantung orangnya daerah sini. Kita tidak memaksa. Karena kadang-kala kan orang ikut pelatihan, tapi nanti dikasih harapan yang sangat susah, dia bingung, nggak mau. Katanya gampang-gampang. Dari pihak Kampung Jahit Nusantara sendiri juga akhirnya melompat-lompat untuk mencari yang mau tadi pekerjaan itu. Itu pengembangannya seperti itu. Responnya sangat baik. Baik. Respon masyarakat kan ya itu Pak ya. Kita memahami lah. Dari masyarakat ada segi positif, segi negatif, itu masyarakat. Kita tidak bisa memastikan. Dari pemberdayaan masyarakat kita minta baik semuanya nggak bisa. Jadi kita tergantung masyarakat sendiri. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita memberdayakan masyarakat. Pengelolaan keuangannya ya Nusantara, tidak ada pihak-pihak lain. Cuman untuk pendanaan dari pemerintah membantu bank. Jadi seperti ada proyek, kita punya SK proyek, kita masukkan ke bank. Nah, sisi lain dari luar pemerintah ya kita ada. Jadi nggak ada bagi hasil ke pemerintahan gitu Pak? Tidak ada bagi hasil. Jadi milik pribadi, cuman kok kita mengajukan sebagai koperasi. Kita membuat koperasi sendiri. Jadi modal yang didapatkan itu model dari pemerintahan itu tadi ya? Pemerintah kan bukan mengasih modal. Pemerintah kan hanya mengasih jalan untuk membuat koperasi, untuk mencari modal. Jadi pemerintah itu yang baik juga, karena kita dikasih jalan. Nggak mungkin pemerintah ngasih modal. Otomatis di sini punya pemerintah. Itu ya. Karena di sini koperasi Kampung Jahit. Untuk keterampilan untuk pelatihan jahit biasanya didapat dari pemerintah, dari kecamatan, dari keluarga-keluarga yang miskin tidak mampu. Jadi dianjurkan untuk ikut pelatihan. Selebihnya di sini sendiri juga mencari. Jadi pihak-pihak dari kampus sekitar sini yang mau ikut pelatihan dan mau ikut menjahit. Di pemerintah menganjurkan daerah wilayah sini, ya kita latih sampai bisa. Sudah bisa, ya kita kasih harapan. Jadi dari keluarga yang basis rendah, jadi datanya dari pemerintah, dari kecamatan. Oh iya,
Gini, kalau dulu itu warga Manokan sini kan banyak yang dirumahkan dari pekerjaan dari pihak perusahaan lain. Nah, di sini ada order banyak dimanfaatkan dari pihak sini gitu. Jadi itu dari awal sudah bisa menjahit atau dikasih keterampilan menjahit dulu baru dikerjakan? Nah, kalau ada yang bisa, jadi langsung dikasih orderan dari sini gitu. Kalau belum bisa, diajar dari sini, belajar dulu. Oh, awal itu dari potong dulu, langkah awal. Terus dari itu baru turun ke jahit. Langkah ke selanjutnya ke finishing, langsung packing. Udah terakhir. Ada prosesnya tertentu. Nanti kita lihat apa yang dijahit, seumpama kaos ya, itu ada prosesnya lain tersendiri. Kalau hem, khusus hem gitu. Untuk peralatan kaos itu yang dibutuhkan itu mesin obras 1, terus kedua mesin rantai, ketiga overdeck. Itu kalau bikin kaos. Tapi kalau untuk hem itu butuh mesin jahit jarum 1, obras. Oh, kalau untuk jahit ada yang kelompok, ada yang individu. Kalau finishing itu tim. Apakah adanya pekerjaan ini membantu penghasilan ibu dari istri ibu? Ya, pasti. Ya tergantung dari perusahaan ya. Terus kan perusahaan udah punya aturan sendiri, jadi prosedurnya kita harus ikutin mulai dari tahap awal sampai akhir. Ya gitu, harus mengikuti langkahnya, peraturannya itu. Semoga yang biar tercapai sampai selesai gitu lah. Nomor 1 itu pengalaman penting. Kedua, pemikiran. Soalnya kalau dibilang konveksi, pemotongan itu pemikiran dan mengerti pola-pola baju itu penting. Soalnya bukan sekedar motong, apa ukuran setiap model itu pecah beda-beda. Apalagi polanya, motongnya, cara motong aja gak ngasal gitu mas. Jadi terutama itu pengalaman itu penting dan pemikiran. Ya pertama itu kayak mesin-mesin potong, gunting, mesin potong gunting, menggaris, pensil, terus karton buat pola, itu alatan. Itu awalnya sudah ada yang lebih dulu gitu mas. Jadi belajarnya udah lebih dulu dari saya gitu. Jadi cuman saya tinggal memahamin tuh. Jadi polanya itu kalau udah ada alatnya kan kita sudah tahu ilmunya. Jadi kita tinggal jalanin gitu. Jadi yang pertama itu ilmunya. Kemudian bagaimana para pekerja dalam tim atau berkolaborasi dalam mengerjakan proyek-proyek jahit di sini? Ya, terutama kita itu intinya harus kompak dalam satu tim lah. Jadi sesama tim lah, saling mengerti. Jadi harus kompak dalam pekerjaannya. Adakah spesialisasi tertentu yang dilakukan oleh pekerja seperti motong kain, penjahit atau finishing? Ada mas. Jadi kalau motong itu kan saya ya. Jadi yang lain di bawahnya saya itu sesuai aturan pemerintah dari saya. Jadi kalau mereka itu kan nggak bisa. Jadi spesialisnya itu ada di saya gitu. Ya terutama sangat membantu lah. Mulai dari dampak itu pertama COVID itu sangat membantu. Kalau yang lain pada kena PHK kita sini alhamdulillah masih berjalan lancar lah itu. Kesimpulannya adalah pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Jahit Nusantara sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh perekrutan para pekerja yang terkena dampak dari PHK pada masa pandemi. Sekian liputan pemberdayaan masyarakat yang berada di Kampung Jahit Nusantara. Terima kasih.